Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak nih? Sehat? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nak. Hari ini kita akan belajar fikih. Namun, sebelum belajar, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Nak, baiklah. Hari ini materi kita tentang sholat Jumat. Yo, ada yang tahu apa itu sholat Jumat? Sudah pernah melakukan sholat Jumat? Iya, pasti sudah pernah ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Apa saja ketentuan-ketentuan sholat Jumat, mulai dari pengertian, syarat wajib, syarat sah sholat Jumat, dan waktu sholat Jumat. Nah, jadi perhatikan video ini dengan bagus ya, Nak. Oke, kita lanjut ke bagian yang pertama. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah oleh lelaki muslim di setiap hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Nah, paham kira-kira sampai sini, Nak? Jadi, sholat Jumat itu merupakan sholat wajib bagi laki-laki, ya. Sholat wajib bagi laki-laki yang dilakukan secara berjamaah, sholatnya tidak boleh sendiri-sendiri. Sholat wajib bagi laki-laki yang dilakukan secara berjamaah khusus di hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur, ya. Oke. Kemudian, sholat Jumat dikerjakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Orang yang berkhutbah disebut khatib. Nah, jadi sholat Jumat ini dikerjakan secara berjamaah, jumlah rakaatnya 2 rakaat. Dan sholat Jumat ini didahului khutbah. Didahului dua kali khutbah. Oke, Nak, lanjut. Hukum dan syarat wajib sholat Jumat. Apa hukum sholat Jumat? Sholat Jumat hukumnya wajib ain bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib ya, Nak. Nah, apa buktinya? Apa dalilnya? Nah, dalilnya ada di dalam hadis Rasulullah SAW. An Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ata abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Artinya, dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maksudnya, sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dengan berjamaah, kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Nah, jadi di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim ya. Oke. Sholat Jumat hukumnya wajib ain bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratannya? Syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Nah, jadi orang yang diwajibkan sholat Jumat itu adalah lelaki yang beragama Islam, ya. Berarti non muslim tidak wajib sholat Jumat. Oke. Lanjut. Yang kedua, laki-laki. Nah, yang diwajibkan sholat Jumat itu cuma laki-laki, perempuan tidak ya. Kemudian yang ketiga, balik. Oke, masih ingat apa itu balik? Iya, balik itu berarti dia sudah dewasa. Ukuran balik laki-laki itu berusia 15 tahun atau telah mengalami ihtilam. Oke, seorang anak kecil belum wajib melaksanakan kewajiban syariat termasuk di dalamnya sholat Jumat. Seorang laki-laki mulai diwajibkan sholat Jumat apabila dia sudah balik ya. Lanjut, merdeka. Nah, tidak diwajibkan sholat Jumat bagi budak. Jadi yang wajib sholat Jumat itu hanya orang-orang yang merdeka. Tapi ini hanya ada pada zaman dahulu. Sekarang sudah tidak ada lagi budak. Jadi semua laki-laki yang sudah balik itu dan beragama Islam wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Selanjutnya, berakal sehat. Jadi orang yang wajib sholat Jumat itu hanya orang yang berakal sehat ya. Orang yang sakit, misalnya ada gangguan kejiwaan, itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, selanjutnya bermukim di daerah tersebut. Nah, jadi
Laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah laki-laki yang mukim. Arti mukim itu menetap. Jadi laki-laki yang mukim atau menetap di daerah tersebut. Nah, maksudnya laki-laki yang sedang musafir atau sedang dalam perjalanan, itu tidak wajib sholat Jumat ya. Tapi ada ukurannya, perjalanannya sejauh apa. Kalau perjalanannya sudah sejauh 90 km, maka laki-laki itu disebut musafir, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Oke, selanjutnya syarat sah sholat Jumat. Apa saja syarat sah sholat Jumat? Yang pertama, sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur ya nak ya. Jadi sholat Jumat itu syarat sahnya yang pertama dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika khutbah Jumat dibacakan sebelum waktu zuhur tiba, maka sholat Jumatnya tidak sah ya. Jadi sholat Jumat dan khutbahnya itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Oke. Lanjut, nomor 2. Sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Maksudnya, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat selain di pemukiman warga. Oleh karena itu, tidak boleh mendirikan sholat Jumat di padang pasir atau di hutan atau ditempati oleh yang tidak ditempati oleh penduduk ya. Oke. Lanjut. Dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang. Nah, jadi sholat Jumat itu ada batasan orangnya ya. Paling sedikit itu 40 orang ya. Dilaksanakan secara berjamaah dan paling sedikit jamaahnya itu 40 orang. Oke, nah lanjut. Tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Oke, dengarkan ya. Maksudnya, jika dalam suatu daerah itu terdapat 2 masjid atau lebih yang sama-sama mengadakan sholat Jumat, maka pelaksanaan sholat Jumat yang sah itu adalah sholat Jumat di masjid yang pertama. Kecuali dalam kondisi tertentu. Bagaimana kondisinya? Seperti tempatnya itu tidak memadai, jadi tidak memungkinkan sholat Jumat di satu tempat. Kemudian jarak kedua masjid itu terlalu jauh. Nah, jadi kalau misalnya tempatnya tidak memadai dan jarak kedua masjid itu terlalu jauh, maka semua sholat Jumatnya sah, mau itu di masjid pertama atau di masjid kedua ya. Nah, itu tadi syaratnya. Oke, selanjutnya didahului 2 khutbah. Sholat Jumat itu harus didahului oleh dua khutbah yang dibacakan oleh khatib ya. Jadi orang yang membaca khutbah sebelum sholat Jumat itu namanya khatib. Oke, nah. Jadi itulah dia syarat sah sholat Jumat. Apabila syarat sah sholat Jumat ini tidak dipenuhi bagi laki-laki balik beragama Islam yang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Namanya juga syarat sah ya. Kalau tidak dipenuhi berarti tidak sah. Oke, lanjut. Amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Apa saja amalan sunnahnya? Yang pertama, mandi di waktu hari Jumat sebelum sholat Jumat. Nah, jadi sunnah itu nak ya. Jadi bagi anak-anak mis yang mau sholat Jumat, sebelum sholat Jumat mandilah. Mandi. Karena itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang baik dan bersih, diutamakan yang berwarna putih. Kemudian memakai wangi-wangian. Kemudian bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar ya. Nah, jadi kalau dirasa waktu sholat Jumat itu sudah sebentar lagi udah mau azan, udah mau masuk waktu zuhur, bersegeralah ke masjid ya. Jangan nunggu pas waktu khatibnya itu udah berkhutbah baru kita buru-buru ke masjid, jangan. Usahakan sebelum khatib itu berkhutbah kita sudah berada di dalam masjid. Oke. Lanjut. Membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum sholat Jumat itu dianjurkan membaca Al-Qur'an ya. Disunahkan untuk membaca Al-Qur'an. Dan kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, ini dia amalan-amalan sunnahnya ya. Tadi disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, memakai baju yang rapi dan bagus ya. Oke. Nah, jadi hari ini sampai di sini dulu materi kita. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung hubungi Miss ya. Oke, nak, terima kasih. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.